Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didit Kurniawan Alulu. Di sini saya selaku moderator dan pemateri terakhir. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Anatomi Sistem Reproduksi pada Wanita. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada pemateri pertama, saya persilakan. Jadi sistem reproduksi wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau berkembang biak pada perempuan. Terdapat sejumlah organ sistem reproduksi wanita yang berbeda dengan laki-laki. Sistem reproduksi wanita terdiri dari organ-organ yang berperan dalam reproduksi seperti ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Selanjutnya ada organ dalam sistem reproduksi wanita meliputi ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Ovarium adalah pasangan kelenjar kecil yang terletak di kedua sisi rongga panggul. Setiap ovarium mengandung ribuan folikel yang masing-masing berisi sel telur. Setiap bulan, satu folikel akan matang dan melepaskan sel telur ke dalam tuba fallopi. Selanjutnya ada organ luar sistem reproduksi wanita, yaitu meliputi labia majora, labia minora, klitoris, dan kelenjar Bartholin. Jadi labia majora adalah lipatan kulit yang melindungi organ-organ reproduksi wanita. Sedangkan labia minora adalah lipatan kulit yang terletak di dalam labia majora dan melindungi klitoris dan lubang vagina. Kemudian di sini ada fungsi sistem reproduksi wanita dirancang untuk menghasilkan sel telur atau disebut ovum. Sistem reproduksi akan mengangkut sel telur ke tempat pembuahan yang biasanya terjadi di saluran tuba. Selain itu, sistem reproduksi juga bertanggung jawab untuk menjaga kehamilan. Jika terjadi pembuahan dan sel telur telah dibuahi menempel pada dinding rahim, maka kehamilan akan terjadi. Uterus akan mempertahankan dan mendukung pertumbuhan janin selama 9 bulan. Kemudian di sini ada genitalia eksterna. Alat kelamin luar merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita, meliputi mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, hymen, vaginal opening, dan urethral opening. Next, kemudian di sini ada mons pubis, adalah lapisan lemak di bagian anterior symphysis os pubis. Pada masa pubertas, daerah ini mulai ditumbuhi rambut pubis. Kemudian ada labia mayora, merupakan lapisan lemak lanjutan mons pubis ke arah bawah dan belakang, banyak mengandung plexus vena. Selanjutnya ada labia minora. Labia minora ini merupakan lipatan jaringan kecil di balik labia mayora. Tidak memiliki folikel rambut, tetapi banyak terdapat pembuluh darah, otot polos, dan juga ujung serabut saraf. Nah, labia minora ini merupakan bibir dari vagina yang berukuran 3-4 cm dan berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra atau saluran pembawa urin keluar dari dalam tubuh. Tidak hanya sebagai pelindung saja, tetapi juga mampu menghasilkan pelunas alias minyak yang diproduksi oleh kelenjar minyak. Selanjutnya ada klitoris. Nah, terdiri dari caput atau glans klitoridis yang terletak di bagian superior vulva dan korpus klitoridis yang tertanam di dalam dinding interior vagina. Nah, klitoris ini bertanggung jawab atas kenikmatan seksual, merupakan area yang sensitif yang terletak pada bagian atas vulva, tampak seperti sebidang daging kecil seperti kancing dan berfungsi sebagai menerima rangsangan seksual ketika berhubungan intim. Meski seluruh vulva bisa mendapatkan rangsangan secara seks, tetapi klitoris ini bagian yang memberi sensasi yang paling intens. Kemudian ada hymen. Nah, hymen ini adalah lipatan membran yang menutup sebagian luar saluran reproduksi wanita atau vagina. Di saat seorang wanita tersebut memasuki masa pubertas, selaput darah itu menjadi elastis. Nah, hymen ini berupa lapisan tipis pada vagina yang berbentuk seperti donat atau bulan sabit. Terdapat lubang kecil di dalamnya yang dimana darah berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari dalam tubuh atau saat menstruasi. Kemudian selanjutnya ada vaginal opening. Nah, vaginal opening ini adalah pintu masuknya ke dalam vagina, tempat di mana hubungan seksual terjadi dan tempat keluarnya menstruasi atau bayi yang akan dilahirkan. Nah, vaginal opening ini merupakan bagian luar dari vagina yang
menjadi tempat keluarnya darah atau menstruasi, dan juga berperan sebagai tempat masuknya penis ke dalam vagina pada saat berhubungan intim. Kemudian ada urethral opening. Nah, urethral opening ini adalah bukaan pada uretra atau disebut juga sebagai meratus uretra. Organ ini adalah tempat bukaan baru uretra, yaitu bagian dari saluran kemih. Nah, urethral opening ini bertanggung jawab mengeluarkan urin dan dari kandung kemih keluar dari dalam tubuh Anda. Begitupun pada pria untuk mengeluarkan air manis saat selama ejakulasi saat berhubungan. Selanjutnya adalah genitalia interna. Bagian genitalia interna dari sistem reproduksi wanita terdiri dari beberapa organ yang saling berinteraksi untuk mendukung proses reproduksi, seperti vagina, cervix, uterus, tuba falopia, dan ovarium. Yang pertama itu ada vagina, yaitu rongga muskulomembranosa berbentuk tabung mulai dari tepi cervix uteris di bagian kranial dorsal sampai ke vulva di bagian caudal ventral. Yang kedua ada uterus, yaitu suatu organ muskular berbentuk seperti buah pir dilapisi peritoneum atau serosa. Yang ketiga ada tuba falopia, yaitu saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur atau ovarium dan rahim. Yang terakhir ada cervix, yaitu bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi cervix adalah memproduksi lendir atau mukus lendir, membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Oke, pada slide ke-14 ini membahas tentang ovarium, yaitu kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Organ endokrin berbentuk oval terletak di dalam rongga peritoneum, sepasang kiri dan kanan dilapisi mesovarium sebagai jaringan ikat dan jalan pembuluh darah dan saraf, terdiri dari korteks dan medula. Pada slide ke-15 ini membahas tentang diagnosa dan kode disertai terminologi medis dan ICD-10 versi 2010 dan versi 2016. Yang pertama ada endometriosis. Terminologi medisnya polifera jaringan endometrium di luar rahim. Kode penyakitnya N80.9. Yang kedua ada kanker serviks. Terminologi medisnya pertumbuhan sel-sel kanker di leher rahim. Kode penyakitnya C53. Yang ketiga ada polycystic ovarium atau PCOS. Terminologi medisnya kondisi ovarium dengan pembentukan kista dan gangguan hormonal. Kode penyakitnya E28.2. Yang terakhir ada fibroid uterus atau mioma uteri. Terminologi medisnya tumor jinak pada dinding rahim. Kode penyakitnya D25.9. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosa dan kode disertai terminologi medis dan ICD versi 2010 dan 2016. Diagnosa, cystitis, terminologi medis, cystitis, kode ICD 2010 dan 2016 sama, N30.9. Yang kedua, diagnosa, spilis vagina, terminologi medis, spilis vagina, kode ICD 10 dan 2016 sama, N77.1. Yang ketiga, vaginitis akut, terminologi medis, vaginitis akut, kode ICD 10 dan 2016 sama, N76.0. Yang keempat, infeksi chlamydia, terminologi medis, chlamydial infection, kode ICD 10 dan 2016, terminologi medis, HIV/AIDS, kode ICD 2010 dan 2016 sama, Z71.7. Yang kedua, radang panggul, terminologi medis, perflik inflammatory, kode ICD 2010 dan 2016 sama, A56.11. Yang ketiga, cystitis interstitial, terminologi medis, cystitis interstitial, kode ICD 10 dan 2016 sama, N30.10. Dan yang terakhir itu adalah sistole, terminologi medis, sistole, kode ICD 2010 dan 2016 sama, N81.1. Jadi, kesimpulan pada materi kami yaitu sistem reproduksi wanita adalah sistem reproduksi wanita terdiri dari organ-organ seperti ovarium, tuba falopi, uterus,
dan vagina yang bekerja bersama-sama untuk menghasilkan sel telur, menyambut sperma, dan menyokong perkembangan janin. Proses reproduksi ini melibatkan hormon, siklus menstruasi, fertilisasi, kehamilan, dan persalinan. Baik, itulah presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.